Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini update tanggal 19 ya Februari 2024 terkait dengan KPU hari ini, di mana penghitungan suara di DKI Jakarta, terus kemudian di kota Jakarta Timur, terus dari Makassar, Cipinang Melayu, TPS 5. Ternyata ini datanya salah begitu kan ya. Dari jumlah hak pengguna pemilih atau DPT ya, daftar pemilih tetap itu 242. Sedangkan perolehan suara Anies Baswedan dapat 51, sedangkan Prabowo mendapatkan 69. Terus kemudian Ganjar mendapatkan 27. Coba kita cek ya hasil rekapan mereka begitu kan ya. Kita lihat perbesar ya. Ini ternyata di sini Anies Baswedan dapat 151 begitu kan ya. Anies Baswedan dapat 151, terus Prabowo dapat 69, terus kemudian Pak Ganjar dapat 27. Artinya ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Kalau hal-hal sedemikian ini salah datanya, ini ya lihat saja. Seharusnya di sini adalah Anies Baswedan 151 yang ini, yang di sini nih ya. Yang di sini 100, seharusnya Anies Baswedan dapat 151. Terus kemudian dari Prabowo dapat 69, ya benar. Terus kemudian dari Pak Ganjar dapat 27, mereka benar ya. Ini kan salah seharusnya begitu kan. Artinya apa? Artinya kan ada sesuatu KPU yang masih salah dalam hal ini begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan data-data seperti ini kan kelihatan sebenarnya ya, mana yang jelas dan mana yang tidak begitu. Artinya ini kan form C1 begitu kan, yang seharusnya menjadi rujukan ya bagi bagi para pemilih di situ begitu kan, untuk bisa mengecek begitu. Kalau sudah seperti ini gimana coba bayangkan ya. Artinya apa? Artinya apakah ini kesalahan fatal bagi mereka atau bagaimana begitu? Ini kok Anies Baswedan dapat 51 begitu. Ada indikasi-indikasi yang kemudian ya mereka tahulah begitu kan ya. Masyarakat Indonesia kan begitu paham soal masalah hal-hal seperti ini, tapi nampaknya bagi kami adalah hal sesuatu yang aneh begitu kan. Kenapa Anies Baswedan dapatnya kok segitu doang begitu kan? Itu menjadi catatan bagi kita begitu. Lihat saja teman-teman ya, dicek di situ begitu. Ini masih hitungan suara di DKI Jakarta ini, terus kemudian di kota Jakarta Timur, Makassar, Cipinang Melayu, TPS 005. Silahkan teman-teman cek ya. Semoga KPU ya merevisi hal-hal seperti ini begitu kan. Ini sangat-sangat menjadi catatan penting kepada kita soal di mana data-data itu memang harus sesuai dengan C1 mereka begitu. Jadi harus sesuai. Kalau tidak sesuai ya gimana coba bayangkan. Ini artinya apa? Artinya melihat dengan situasi politik seperti ini kan ada indikasi-indikasi dugaan-dugaan yang kemudian KPU sudah menyatakan bahwa minta maaf ya atas kesalahan-kesalahan data selama ini. Jadi ini masih menjadi problematis bagi kita begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat bisa memahami betul begitu kan. Ya, oke lah. Ini menjadi tantangan bagi kita, harus cek begitu kan ya. Coba ya teman-teman yang masih belum tidak sesuai, konfirmasi di di channel hot dari podcast rakyat ya, saya akan menyampaikan bahwa apakah ini sudah direvisi atau belum begitu. Wajar kalau sekarang itu ada indikasi-indikasi katanya ya demo curang begitu kan ya, demo tolak kecurangan dan sebagainya. Ini artinya apa? Artinya masyarakat bisa mengecek langsung situasi politik hari ini, apalagi penghitungan suara seperti ini begitu kan. Nampaknya sampai hari ini masih menjadi bola liar kepada kita bahwa seolah-olah KPU ya masih ada kelemahan-kelemahan di situ. Masa Anies Baswedan dapat 150 ya, di sini ditulis 50 begitu. Ya 100 begitu kan yang hilang. Kalau setiap di TPS 100 yang hilang, bisa saja lebih dari 1 juta di sini begitu kan, bahkan berjuta-juta. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya hari ini ya ketika melihat data dari C1 begitu kan ya, itu sudah kelihatan sebenarnya
begitu kan, apa yang kemudian terjadi kepada form ini begitu kan. Jadi nampaknya sangat harus hati-hati betul begitu kan ini ya. Ini sudah kelihatan begitu kan ya di DKI Jakarta. Jadi saya kira ini harus menjadi tolak ukur kepada kita begitu kan ya. Ini padahal sudah tanda tangan semua tapi ya hasilnya seperti itu begitu kan. Ini gimana coba? Bahkan ya satu sisi dari jumlah pemilih seluruh suara sah 247. Suara sah 247. Mari kita baca 247. Ini suara yang sah 247 benar. Mereka 247 begitu kan ya. Jumlah suara tidak sah 5. Terus kemudian jumlah suara sah dan suara tidak sah ada 252. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih atau DPT ya 242 ya, jumlah pengguna hak pilih ya DPTB itu sudah dapat ada 3, jumlah pengguna hak pilih DPK ada 7, jumlah pengguna hak pilih 252. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Semoga KPU merevisi ini semua begitu kan. Biar kelihatan siapa yang menang dan siapa yang kalah begitu. Jadi kalau setiap TPS ada hal-hal seperti ini, wah, ini gimana begitu kan. Dan bahkan kemarin ada satu TPS Prabowo bisa mendapatkan 1.500 sekian berapa begitu kan. Artinya apakah ini kesalahan dari mereka begitu kan ya, yang jelas-jelas nuansanya kan berbeda, tapi rakyat cukup menjadi perhatian begitu di situ begitu kan. Karena apa? Karena nampaknya hari ini masyarakat bisa melihat bahwa seperti apa sih sebenarnya yang terjadi selama ini begitu kan ya. Data-data seolah-olah ya kok bisa masuknya kok seperti itu begitu kan. Masuknya kok seperti itu, kok bisa begitu. Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Maka dalam statistik ini sudah hampir 55% ya PDP sangat mendapatkan 12% di situ, 16% di situ sangat menjadi puncak utama di situ begitu kan. Artinya ya lihat saja realitasnya begitu kan. Karena sampai hari ini dari data yang masuk masih 57%. Artinya kurang lebih dari 60% begitu kan. Sedangkan yang didapatkan di sini Prabowo mendapatkan 49 juta, terus kemudian Ganjar mendapatkan 15 juta, Anies Baswedan dapat 21 juta. Lain ini masih dikoreksi yang belum masuk begitu kan. Apalagi Pak Prabowo sudah masuk 1.500 berapa begitu kan. Itu kan seharusnya direvisi ulang di situ begitu biar tidak menjadi spekulasi hari ini. Artinya apa? Artinya masyarakat benar-benar harus mewaspadai begitu kan hal-hal yang terjadi selama ini. Jadi mari kita kawal pemilu ini. Takut ada KPU, namanya KPU juga manusia begitu kan. Kita harus hati-hati itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.